Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal P3K hasil field report pada tahap 1, yaitu soal nomor 21 sampai dengan 25. Teori perkembangan kognitif Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Lantas, seperti apa tahapan teori Piaget dalam perkembangan kognitif anak? Yang pertama adalah tahap sensori motor, yaitu pada usia 18-24 bulan. Tahap sensori motor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak Piaget. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu melihat dan mendengar dengan tindakan motorik, bisa menggapai atau menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Karena itu, tahap sensori motor adalah tahap serba indera dan belum mengenal konsep permanensi objek. Yang kedua, tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tetapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret. Ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis, ciri-ciri tahap praoperasional adalah egosentris dan berpusat pada diri. Nomor 3, tahap operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun, dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tetapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Anak mungkin bisa menyebutkan ciri-ciri kotak kapur yang dipegangnya, tetapi belum bisa menyebutkan ciri-ciri kubus. Karena itu, ciri dari tahap operasional konkret adalah anak sudah mampu secara logis tetapi masih konkret. Yang keempat, tahap operasional formal. Usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir, menurut Piaget, dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Karena itu, ciri dari tahap operasional formal adalah mampu berpikir logis dan abstrak. Teori conditioning operan menurut Skinner. Menurut Skinner, penguatan berarti memperkuat. Penguatan ini kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah penguatan positif, yaitu penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon akan meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah, misalkan permen, kado, makanan, dan lain-lain. Perilaku, senyum, menganggukkan kepala atau menyetujui, bertepuk tangan, mengacungkan jempol atau penghargaan, misalnya diberikan nilai A atau mendapat juara pertama. Yang kedua adalah penguatan negatif,
yaitu penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon akan meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau yang tidak menyenangkan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain menunda, tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang, misalkan dengan cara menggeleng kepala, kening berkerut, muka kecewa, dan lain-lain. Satu cara untuk mengingat perbedaan antara penguatan positif dan penguatan negatif adalah dalam penguatan positif ada sesuatu yang ditambahkan atau diperoleh. Dalam penguatan negatif ada sesuatu yang dikurangi atau dihilangkan. Misal, dalam penguatan positif, perilakunya murid mengajukan pertanyaan yang bagus. Maka konsekuensinya adalah guru memuji murid. Maka perilaku ke depannya adalah murid mengajukan lebih banyak pertanyaan. Contoh perilakunya, murid menyerahkan PR tepat waktu. Konsekuensinya, guru berhenti menegur murid. Perilaku ke depan yang diharapkan, murid makin sering menyerahkan PR tepat waktu. Contoh hukuman, perilakunya murid menyela guru. Konsekuensinya, guru mengajar murid secara langsung. Perilaku ke depan yang diharapkan, murid berhenti menyela guru. Teori stimulus respon Thorndike. Thorndike menyimpulkan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Itulah sebabnya teori koneksionisme juga disebut SR Bond Theory atau SR Psychology of Learning. Ada beberapa hukum dalam teori stimulus respon Thorndike. Yang pertama, ada yang namanya hukum kesiapan. Menurut hukum ini, hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk manakala ada kesiapan dari diri individu itu. Implikasi dari hukum ini adalah keberhasilan belajar seseorang sangat tergantung dari ada tidaknya kesiapan. Yang kedua adalah hukum latihan. Hukum ini menjelaskan kemungkinan kuat dan lemahnya hubungan stimulus dan respon. Hubungan atau koneksi antara kondisi, yaitu perangsang, dengan tindakan akan menjadi lebih kuat karena adanya latihan, atau disebut law of use. Ketiga, hukum efek. Hukum ini menunjukkan pada kuat atau lemahnya hubungan antara stimulus dan respon tergantung pada akibat yang ditimbulkannya. Apabila respon yang diberikan seseorang mendatangkan kesenangan, maka respon tersebut akan dipertahankan atau diulang. Sebaliknya, apabila respon yang diberikan mendatangkan atau diikuti oleh akibat tidak menyenangkan, maka respon tersebut akan dihentikan dan tidak akan diulangi lagi. Keempat, hukum sikap, yaitu hubungan stimulus respon yang cenderung diperkuat apabila akibatnya menyenangkan, dan sebaliknya cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Teori belajar Brunner. Jerome Brunner adalah seorang ahli psikologi di bidang perkembangan dan kognitif yang beranggapan bahwa belajar itu melewati 3 proses dalam kognitif, yaitu mendapat informasi baru, mengolah atau mentransformasi, dan menguji ketepatannya atau evaluasi. Maksud dari tahap pertama yaitu mendapat informasi baru adalah sebuah tahapan awal yang mendapatkan pemahaman atau pengalaman baru. Tahapan kedua yaitu tahap pengolahan atau transformasi, yaitu tahap di mana seseorang tersebut mencerna, memahami, dan menganalisis pengetahuan yang telah ia dapatkan. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi yang berfungsi untuk menilai bagaimana jalan dan proses transformasi yang telah dilalui. Pada teori kognitif, yang terpenting bukanlah hasil akhir, tetapi proses belajarnya lah yang diutamakan. Teori belajar Gagne. Teori belajar yang dikemukakan oleh Robert M. Gagne tahun 1985 merupakan perpaduan antara konsep behaviorisme dan kognitivisme yang berpangkal pada teori proses informasi. Menurut Gagne, cara berpikir seseorang tergantung pada yang pertama adalah keterampilan apa yang telah dipunyainya,
Yang kedua adalah keterampilan serta hierarki apa yang diperlukan untuk mempelajari suatu tugas. Gagne menyebutkan adanya 5 macam hasil belajar. Yang pertama adalah keterampilan intelektual atau pengetahuan prosedural yang mencakup belajar diskriminasi, konsep, prinsip, dan pemecahan masalah, yang kesemuanya diperoleh melalui materi yang disajikan di sekolah. Yang kedua adalah strategi kognitif, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah baru dengan jalan mengatur proses internal masing-masing individu dalam memperhatikan, belajar, mengingat, dan berpikir. Sebagai contoh, apabila siswa menggunakan metode kata kunci untuk mengingat arti dari istilah-istilah dalam biologi, maka siswa akan menggunakan strategi kognitif untuk pengkodean informasi tersebut. Yang ketiga, informasi verbal, yaitu kemampuan untuk mendeskripsikan sesuatu dengan kata-kata dengan jalan mengatur informasi-informasi yang relevan. Kondisi internal yang harus diperhatikan guru adalah bahwa siswa harus memiliki suatu kumpulan pengetahuan yang terorganisasi atau struktur kognitif dan strategi-strategi untuk memproses atau encoding informasi baru tersebut. Yang keempat, keterampilan motorik, yaitu kemampuan untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan otot. Yang kelima, sikap, yaitu suatu kemampuan internal yang mempengaruhi tingkah laku seseorang dan didasari oleh emosi, kepercayaan-kepercayaan, serta faktor intelektual. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan lanjutkan untuk menyimak pembahasan soal nomor 26-27 pada video selanjutnya. Assalamualaikum.